Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Hari ini Bu Triana akan membahas tentang trik-trik untuk kamu yang saat ini sedang menjalani perkuliahan ya. Topiknya adalah tips lulus kumlot buat mahasiswa. Kenapa sih harus kumlot ya? Karena sekarang ini ya setiap perusahaan atau tempat-tempat peluang pekerjaan itu sudah mempersyaratkan minimum Anda harus IPK-nya 3. Apalagi kalau Anda dapat kumlot tentu saja akan diprioritaskan. Betul apa betul? Ya pasti betul ya. Yang paling utama ya, apa sih tipsnya? Yang paling utama untuk Anda bisa mendapatkan predikat kumlot itu Anda tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan sejak awal. Jadi kamu harus sungguh-sungguh sejak awal masuk semester ya. Kamu harus sungguh-sungguh prepare ya. Dari awal Anda prepare, dari awal Anda sudah dapat nilai akhir yang baik, maka nanti seterusnya Anda tinggal mempertahankan dan meningkatkan. Itu tips yang pertama. Lalu tips-tips lain yang penting apalagi ya? Yuk simak. Oh ya teman-teman, silahkan simak, jangan skip-skip, jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang lain supaya lebih bermanfaat. Ayo kita masuk ke pembahasan yang pertama. Teman-teman, yang pertama Anda semua harus memaksimalkan semua mata kuliah yang Anda hadapi di semester-semester awal. Jadi sejak semester awal usahakan semua nilai itu Anda dapat minimal B. Kalau perlu A. Ya, pikirkan bahwa semua mata kuliah itu penting dan Anda wajib menyenangi supaya dalam prosesnya Anda benar-benar sungguh-sungguh, dan karena Anda punya harapan kumlot ya, punya angan-angan kumlot, maka ya sebaik-baiknya Anda harus dapatkan nilai yang bagus itu gitu ya. Nah, ini pengalaman Bu Tria juga ya. Jadi sejak awal pertama kuliah nilai saya sudah bagus semua. Pada akhirnya di semester-semester berikutnya saya sudah mudah, tinggal mempertahankan dan meningkatkan saja. Berbeda kalau dari awal Anda sudah dapat nilai yang kurang. Tentu Anda berikutnya harus memikirkan gimana cara memperbaiki nilai yang kurang itu. Kalau Anda sudah B semua atau A semua, tentu Anda tinggal mempertahankan saja atau Anda tingkatkan gitu ya. Yang kedua, perhatikan waktu kelulusan. Ingat bahwa untuk predikat kumlot itu juga memperhatikan tahun kelulusan loh. Jangan santai dengan waktu yang tersedia. Jangan sampai mengambil waktu semester dihabiskan untuk mengulang ya. Misalkan ya Anda harus mengulang, ya mengulanglah di semester pendek ya, jangan di semester panjang. Saya juga pernah kok ikut SP, tapi SP saya itu benar-benar pertimbangkan ya. Waktu itu saya ikut SP di mata kuliah tertentu yang nilainya B. Kenapa saya ikut SP? Karena saya yakin ya dengan saya ikut SP nilai saya yang B itu pasti akan berubah jadi A, dan bobot SKS-nya cukup besar. Dan dengan kesungguhan ya waktu itu saya bisa mendapatkan nilai A ya, sesuai dengan harapan saya. Karena sekali lagi proses tidak mengkhianati hasil ya teman-teman. Jadi upayakan sih jangan ikut mengulang lah ya. Kalau memang Anda tidak yakin dengan mengulang nilai akan jadi makin baik, maka ya berupaya gimana caranya nilainya bisa optimal gitu ya, tanpa harus mengulang gitu. Tapi ada sih sesi-sesi tertentu gitu ya. Contohnya tadi Bu Triana pernah ya sekali waktu dapat nilai B, kemudian wah sepertinya di mata kuliah ini kalau saya ikut mengulang ya saya bisa A, dan itu bobot SKS-nya besar, tentu akan menunjang sekali dengan nilai hasil akhir saya. Pada akhirnya dengan kesungguhannya akhirnya saya dapat nilai A itu ya teman-teman. Jadi perhatikan waktu kelulusan ya. Oke, yang ketiga, cara belajar inovatif, yaitu memilih cara belajar yang inovatif. Ini sangat penting untuk membantu pinters, orang-orang yang pinter ya tentunya mendapatkan nilai yang terbaik. Misalnya mencari referensi belajar yang lebih banyak dibandingkan yang lain, diskusi langsung dengan dosen, punya koresponden dengan rekan atau dosen luar negeri dan sebagainya.
Jadi kalau sekarang ini lebih gampang ya daripada tahun-tahun dulu ya. Sekarang kan Anda bisa dapat informasi itu gampang aja lewat HP aja sudah bisa, asal ada kuotanya ya pastinya ya. Terus Anda bisa juga lewat googling gitu ya. Sekarang juga sudah banyak e-book. Jadi di era 4.0 sekarang ini Anda sudah gampang untuk mendapatkan referensi gitu ya. Jadi jangan berkutat dengan area Anda sendiri ya. Akan lebih baik Anda belajar juga dengan orang luar atau dengan dosen Anda atau dengan dosen wali Anda itu. Kalau Anda menemui kesukaran bisa Anda konsultasi dengan dosen wali Anda untuk gimana sih caranya biar mudah atau mengerti atau gampang paham pada saat mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi silahkan cari trik-trik belajar yang inovatif gitu. Dan juga Anda juga harus memperhatikan ya, masing-masing orang itu punya cara sendiri-sendiri gimana sih biar bisa paham gitu. Kalau saya sedang belajar, saya perlu suasana yang tidak berisik gitu ya, perlu suasana yang tenang gitu ya. Terus saya juga memodifikasi dengan cara menulis. Memang itu cara saya. Biasanya sih masing-masing individu punya gaya tersendiri supaya apa yang dia pelajari bisa gampang atau mudah dipahami gitu. Kalau Bu Tria sih sukanya menyendiri dalam suasana yang tenang, kemudian saya harus mencatatnya gitu ya, mengulang-ulang untuk mencatat gitu. Dan nanti kalau saya memerlukan informasi dari apa yang saya pelajari dan saya tidak dapatkan itu dari literatur, biasanya saya baru diskusi dengan orang lain gitu. Tapi monggo sih, yang penting nyaman aja dan Anda bisa memahami apa yang sedang Anda pelajari gitu ya. Berikutnya, selektif organisasi kampus ya. Prioritas menuntaskan kuliah mungkin mengharuskan Pinters atau teman-teman yang pintar-pintar ini lebih selektif memilih organisasi kampus ya. Menjadi komplot memang tak harus membuat Pinters absen dari semua organisasi kampus, tetapi pilihlah yang memang terbaik dan paling sesuai dengan diri Pinters. Jadi Anda boleh sih ya ikut organisasi, tapi sebaiknya organisasi ini tidak mengganggu ya jalannya proses perkuliahan Anda gitu ya. Jadi Anda tetap ada kesempatan untuk bisa menjadi lulusan yang kumlot gitu ya. Jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajarannya gitu ya. Anda pandai-pandai mengatur waktu ya. Terus berorganisasi ini juga penting juga sih. Kalau Anda itu ya ibaratnya Anda berkumpul dengan orang-orang yang ya, dia pandai menganalisa ya. Biasanya kalau berorganisasi itu kan dia pandai-pandai berargumen, banyak ide-idenya gitu ya. Kemudian mungkin dia pintar menganalisa. Jadi lewat situ tentu saja Anda mungkin akan mendapatkan pengaruh yang sama juga gitu ya, yang baik gitu ya. Anda juga kemungkinan akan tertular pintar berargumennya, pintar menganalisa seperti itu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang demikian sehingga akan mensupport Anda dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi pilihlah teman, tapi ya bukan berarti Anda harus membeda-bedakan teman ya, tapi ini hanya untuk menunjang supaya Anda bisa tersupport pada saat proses pembelajaran gitu ya. Yang kelima, Anda bisa gabung dengan klub akademik yang ada di instansi atau institusi Anda semua ya. Misalnya di sana ada klub studi, klub ilmiah, klub riset, klub bahasa, klub komputer, Anda bisa ikut ya. Atau klub-klub yang intinya bisa menunjang di pembelajaran Anda gitu ya. Dengan Anda bergabung di klub, maka mungkin ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan dari kelompok belajar itu gitu ya. Biasanya ada klub akademik, juga ada klub non akademik. Untuk yang non akademik mungkin bisa menunjang Anda nanti pada saat Anda melamar pekerjaan. Selain Anda berhasil di bidang akademik, Anda juga punya penghargaan di bidang non akademik. Tentu itu juga bisa menunjang Anda untuk mempermudah dalam melamar pekerjaan gitu ya. Ya, silahkan Anda bisa gabung di klub-klub akademik yang ada di instansi Anda untuk menunjang proses pembelajaran Anda. Tips yang keenam, semakin tinggi semester tetap optimalkan semua mata kuliah. Berusahalah untuk maksimal memahami semua mata kuliah. Jangan hanya fokus pada mata kuliah tertentu saja, yang pada akhirnya menyebabkan mata kuliah tertentu tersebut menjadi nilainya sangat kurang atau rendah.
Yang ketujuh, jangan menunda proposal dan kelanjutannya. Biasakan untuk segera menyelesaikan tugas-tugas kuliah, segera menyelesaikan proposal penelitian dan sebagainya. Terkadang ada mahasiswa dengan akademik yang bagus, tetapi karena kurang fokus dengan target waktunya, akhirnya apa? Tidak bisa meraih predikat cum laude ya, karena telat, karena lebih dari deadline, pada akhirnya tidak bisa mendapatkan nilai yang optimal. Jadi sebenarnya pesan ini itu sudah Bu Triana sampaikan di video sebelumnya. Ketika Anda dapat tugas gitu ya, selesaikanlah tugas-tugasnya lebih awal dari deadline. Misalnya tugasnya deadline-nya hari Jumat harus sudah terkumpul, Kamis Anda harus sudah selesai, atau hari Kamis sudah harus terkumpul, Rabunya Anda harus sudah selesaikan, supaya apa? Waktu untuk Anda istirahat itu lebih luas gitu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, sama halnya ketika Anda mengerjakan tugas, selesaikan dulu semaksimal mungkin ya. Kalau bisa selesainya sebelum deadline. Jadi waktu untuk istirahat Anda akan lebih luas gitu ya. Oke, semangat selalu. Oke, kita ke tips yang ke-8. Yang ke-8, minta saran penasihat akademik. Biasanya kalau di institusi itu penasihat akademik itu adalah dosen wali, teman-teman semuanya. Ya, jadi Anda sering-seringlah ya minta saran kepada beliaunya sebagai dosen wali yang bertugas memberikan nasihat secara akademik di kampus ya. Dekat dengan dosen wali akan lebih menguntungkan ya. Kenapa? Anda bisa mendapatkan informasi atau kebutuhan akademik lainnya. Misalnya Anda menemui permasalahan atau kesulitan dalam hal proses pembelajaran, maka Anda akan diberikan solusi ya, untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu ada saran juga, silahkan dekat dengan dosen-dosen yang memberikan mata kuliah ya, atau yang mengajar Anda ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka ya kalau kamu semakin dikenal dengan dosen, apalagi dikenalnya karena Anda itu rajin, aktif ya, sering bertanya. Bertanya itu kalau menurut Bu Triana bukan bukan orang yang bodoh. Justru kalau Anda bertanya, kalau saya sendiri mempersepsikan bahwa ada proses pemikiran atau analisa. Misal saya kalau di kelas itu ya, ada mahasiswa yang bertanya, justru saya akan beri reward meskipun pertanyaannya itu pertanyaan yang mungkin menurut Anda yang tidak bertanya itu pertanyaan yang nggak penting, tapi justru bertanya itu akan memberikan poin plus bagi dosennya. Berarti mahasiswa yang bertanya itu ada proses berpikir, dia memperhatikan, ada proses menganalisa gitu ya. Berarti dia ada rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dengan demikian kami biasanya akan memberikan nilai plus. Maka sering-seringlah bertanya ya, dekatlah dengan dosen-dosen yang mengajar Anda, dekat juga dengan dosen wali Anda, supaya itu ya tadi Anda disayang dan dapat nilai yang sesuai dengan harapan Anda gitu ya. Itu trik yang ke-8. Lalu yang ke-9 adalah berdoa. Jangan lupa berdoa untuk selalu dimudahkan urusannya. Jadi manfaat berdoa itu tentu ada, Anda bisa dimudahkan dalam memahami pelajaran gitu ya. Anda diberikan ketajaman dalam berpikir, Anda diberikan ilmu yang dipelajari itu di kemudian hari itu akan lebih bermanfaat ya. Jadi dengan berdoa insya Allah Anda akan meraih ilmu yang nantinya akan bermanfaat, bukan untuk Anda sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi doa ini tidak hanya ditujukan untuk Anda bisa dapat predikat cum laude, tapi agar Anda bisa dimudahkan segala urusannya. Jadi jangan lupa berdoa dalam segala urusannya itu ya. Oke, yang terakhir yang ke-10, rajin dan disiplin dalam hal apapun. Yang pertama, usahakan niat dan nilai stabil dari semester awal. Yang kedua, belajar dengan tekun saat akan ada kuis atau ujian. Atau untuk belajar itu saya rasa tidak harus mendekati UAS maupun UTS ya. Anda bisa belajar kapanpun dan dimanapun, itu akan lebih bagus. Lalu yang ketiga, rajin mencatat dan mendengarkan penjelasan dosen. Yang keempat,
mengerjakan semua tugas agar tidak ada mata kuliah yang mengulang. Jadi kalau ada tugas jangan ditunda-tunda, segera selesaikan, jangan sampai ada tugas yang tidak terselesaikan, karena ini sangat mempengaruhi nilai akhir dari mata kuliah yang memberikan penugasan. Kemudian maksimalkan dalam semua mata kuliah. Terakhir, pilih topik skripsi yang mudah dan dikuasai. Untuk topik bagaimana sih trik-triknya supaya skripsi itu cepat kelar, silahkan lihat video Bu Tria sebelumnya. Di sana Bu Triana sudah sampaikan gimana sih biar skripsinya cepat kelar dan Anda bisa lulus tepat waktu. Baik teman-teman, ini sudah sampai slide terakhir. Sekali lagi, jadi kesimpulannya kenapa Anda harus lulus kumlot ya? Karena mahasiswa yang lulus kumlot tentu ada keistimewaan tersendiri gitu ya. Sekarang ini peluang kerja itu sudah banyak mempersyaratkan lulusan harus minimum IPK-nya 3,00. Kalau Anda punya IPK yang lebih dari 3,00 dan Anda pun juga memiliki predikat kumlot, ditambah lagi Anda punya sertifikat lulusan terbaik, maka peluang Anda diterima di sebuah perusahaan itu akan lebih besar gitu ya. Anda akan lebih istimewa dari mereka-mereka yang tidak kumlot gitu ya. Dan selain itu, bagi lulusan kumlot biasanya ada peluang lagi untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan di sana ada kesempatan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang punya riwayat kumlot gitu ya. Jadi peluangnya banyak. Selain Anda mudah diterima di perusahaan atau tempat sesuai dengan bidang perkuliahan Anda juga bisa melanjutkan jenjang studi Anda dengan jalur beasiswa lulusan terbaik gitu ya. Itu tadi 10 trik bagaimana Anda bisa meraih IPK kumlot ya. Oke, terakhir terima kasih, semoga Anda bisa mendapatkan IPK sesuai dengan harapan dan tentunya menjadi lulusan terbaik di institusinya masing-masing. Sebelum Bu Triana close, sebelum Bu Triana undur diri, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share ya, supaya ini juga bermanfaat untuk orang lain. Selagi Anda membagikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, maka kebaikan juga akan jatuh pada diri Anda. Oke, sukses terus, semangat terus. Semoga Anda lulus sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.